Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan channel kali ini, kita akan mereview tentang buku manajemen sumber daya manusia dari beberapa penulis dan percetakan. Pertama, dari percetakan Alfabeta oleh Dr. Imrod Edison. Kemudian masih dari percetakan Alfabeta oleh Irham Fahmi. Kemudian percetakan Gosyen oleh Dr. Kusuma. Kemudian oleh Dr. Haji Melayu Hasibuan. Hai teman-teman online, kali ini kita ketemu lagi di season 2 untuk membahas tentang buku dari percetakan Alfabeta yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Yusniar Lubis dan Dr. Bambang Hermanto dan juga Dr. Amran Edison. Buku ini membahas tentang manajemen dan riset sumber daya manusia dan sangat cocok bagi para mahasiswa dan praktisi yang sedang melakukan penelitian tentang SDM karena isinya itu membahas tentang berbagai faktor yang berkaitan dengan kinerja efektif. Dari sampul buku ini sangat menarik, menunjukkan bahwa buku ini membahas tentang riset dan penelitian. Buku ini terdiri atas 246 halaman. Di halaman terakhir itu ada biografi tentang penulis yang akan kita bahas nanti setelah kita mereview daftar isinya. Teman-teman yang sudah menonton video ini dan bertanya-tanya kenapa kita tidak membahas tentang isinya secara utuh. Nah, kita lihat di sini ada undang-undang tentang perlindungan hak cipta pada pasal 72. Jadi kalau teman-teman mengcopy tanpa izin dari penulis, maka teman-teman akan terkena pasal 72 tindak pidana. Kita masuk di daftar isi. Pada bab 1 pendahuluan itu tentang aspek pengertian, tujuan, fungsi manajemen. Kemudian bab 2 tentang produktivitas dan kinerja. Di bab 3 sistem rekrutmen, sumber rekrutmen, dimensi, tahap rekrutmen. Kemudian di bab 4 ada kompetensi. Bab 5 ada analisis pekerjaan. Bab 6 perencanaan karir. Di bab 7 teori motivasi dan kepuasan. Bab 8 budaya organisasi. Bab 9 kompensasi. Bab 10 kepemimpinan, bab 11 pelatihan, di bab 12 materi tentang sistem mutu, isinya tentang standar mutu, kemudian perbedaan dari beberapa standar ISO, total manajemen, gugus kendali mutu. Di bab 13 tentang sistem dan prosedur, bab 14 manajemen perubahan, bab 15 penelitian sumber daya manusia. Kemudian di bab 16 serikat pekerja dan bab 17 ada hukum ketenaga kerjaan.
Mari kita lihat bab 1 pendahuluan. Di sini ada kata-kata mutiara dari Iona Brown. Anda harus menunjukkan rasa sayang Anda jika ingin memperoleh kepercayaan dari orang lain. Anda dapat berkata apa saja, namun bagaimana Anda dapat membuat orang mempercayai Anda? Baiklah, hal yang perlu Anda lakukan adalah membuktikan pada mereka bahwa Anda pantas untuk dipercaya. Luar biasa. Pada halaman 2 kita bisa lihat teori dari tokoh manajemen modern Peter Drucker yang mengatakan bahwa manajemen pada gilirannya merupakan alat atau lembaga. Memang manajemen itu sederhana, tidak ada fungsinya, tidak mempunyai kehidupan sendiri, namun jika dipisah dari lembaga yang dilayani, bukanlah manajemen. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses, suatu rangkaian tindakan, kegiatan, atau operasi yang mengarah kepada sasaran tertentu. Pada halaman 4 kita akan menemukan fungsi dari manajemen dari berbagai ahli seperti Heiser Rader, kemudian George R. Terry, Gary Dessler, dan Stoner. Di sini juga kita dapat melihat lingkaran hubungan satu sama lain dari proses manajemen. Pada halaman 8, kita bisa lihat pada tabel 1.1, fungsi manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai literatur. Di dalam tabel ada dibagi berdasarkan penulis, teori, dan uraian-uraiannya. Sampai pada halaman 10. Kita sampai pada halaman terakhir 243 yang isinya tentang biografis penulis. Pertama kita lihat ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Haji Yusniar Lubis MMA, jabatan fungsional sebagai guru besar di Universitas Medan Area. Beliau lahir di Serbelawan 19 Februari tahun 1961. Riwayat pendidikan. Beliau lulus di SD Negeri 3 Serbelawan tahun 1973, kemudian SMP Negeri Serbelawan tahun 1976, dan di tahun 1980 beliau lulus SMA Negeri Serbelawan. Kemudian beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Pertanian tahun 1988, Magister S2 di Universitas Medan Area tahun 2006, dan beliau lulus S3 pada tahun 2012 pada program Ilmu Manajemen Universitas Pasundan Bandung tahun 2012. Kemudian dicantumkan juga pekerjaan beliau dari tahun 1989 sampai dengan sekarang atau sampai dengan buku ini dicetak tahun 2018. Beliau merupakan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area tahun 2013 sampai dengan sekarang, Ketua Prodi Pasca Sarjana Magister Administrasi Universitas Medan Area, dan beliau juga sebagai pembina Yayasan
Dr. Insinyur Haji Yusniar Lubis, Pondok Pesantren Fajrul Iman. Ibu Profesor Haja Yusniar memiliki 1 orang putri dan 1 orang putra. Putri beliau adalah seorang dokter dan putra beliau adalah seorang sarjana ekonomi yang bekerja sebagai Direktur PT Putra Fajar Jaya Medan. Kemudian pada halaman 244 kita bisa lihat biografi tentang Bapak Dr. Bambang Hermanto atau biasanya dipanggil sebagai Bahe. Beliau lahir di Bandung 55 tahun lalu. Ini sengaja ya tidak ditulis tahunnya biar kelihatan tetap muda. Saat ini beliau adalah lektor kepala pada program studi ilmu administrasi bisnis Unpad. Selain beliau mengajar di prodi administrasi bisnis, beliau juga menjadi pengajar pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara dalam mata kuliah kebijakan ekonomi dalam negeri, dan beliau juga sudah menulis beberapa judul buku dan modul yang dipersiapkan untuk segera diterbitkan. Selanjutnya di halaman 245 ini tentang Bapak Dr. Embron Edison. Beliau adalah Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata, Yapari, Bandung. Pendidikan terakhir beliau adalah Doktor Ilmu Manajemen, Unpas Bandung. Spesial pengajaran di bidang ilmu manajemen dan metodologi penelitian. Beliau memiliki seorang istri bernama Eni Mulyani dan dikaruniai 2 putra yaitu Roni Ardiansyah ST dan Sony Herdiansyah ST. Pengalaman beliau sebagai asesor untuk uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), mengikuti pelatihan ISO International Standard of Organization, kemudian General Manager di Hotel Royal Corner, Executive Assistant Manager 6, dan di beberapa hotel lainnya. Kita sudah sampai pada akhir buku. Jadi setelah kita lihat daftar isi dari buku ini bukan hanya untuk pegangan para mahasiswa, tapi juga untuk para pekerja swasta, karena pada bab 17 itu ada pembahasan tentang hukum ketenaga kerjaan, seperti perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja PKWT, dan penyedia jasa outsourcing. Kemudian perjanjian kerja bersama. Di season ketiga kita akan mereview tentang buku yang ditulis oleh Dr. Kusuma Chandra dan Dr. Ririn Triratnasari. Sampai ketemu di season 3. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.